adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Suci hari ini, dan kita akan bersama-sama ibadah kelas tunas pada hari ini. Kakak akan memulainya dengan membacakan satu bagian Alkitab yang diambil dari Mazmur 146 ayat 1, 2, dan 6. Kakak bacakan buat adik-adik ya. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, bukankah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, memang layak untuk menerima pujian kita dari terbit matahari sampai terbenamnya. Selama aku hidup, selagi aku ada. Kita buka dengan sebuah lagu pujian dari terbit matahari. Sama-sama kita nyanyi yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Mari kita buka dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersyukur kami masih boleh menghadap Tuhan, memuji nama Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tolong setiap kami akan sungguh-sungguh beribadah dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, hati yang memuji Tuhan, hati yang diajar oleh Tuhan, sehingga hidup kami dari hari ke hari makin menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan sarana yang kami pakai, sehingga melaluinya Tuhan Kau mengajar kami dan kami memuji Tuhan. Berkati juga Kak Thomas yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan siapkan dan Tuhan berkati sehingga apa yang disampaikan sungguh boleh menjadi berkat menguatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam tema baru pada hari ini. Temanya adalah peta teladan Allah. Adik-adik pernah lihat peta, membaca peta? Peta itu adalah gambaran sebuah daerah, bukan? Jadi kalau peta Jakarta artinya gambaran tentang Jakarta. Di mana Jakarta Pusat, di mana Jakarta Selatan, di mana Jakarta Timur, dan seterusnya. Dan kalau kita adalah peta dan teladan Allah, apa maksudnya ya? Dan kita harus bagaimana? Dan nanti Kak Thomas akan menceritakannya, menceritakan bagian firman Tuhan, apa adik-adik sebagai peta teladan Allah.
Tapi satu hal yang pasti bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Diciptakan di dalam Kristus untuk sebuah tujuan, memuliakan nama Dia. Jadi hidup ini bukan cerita tentang hidup kita, tentang cita-cita kita, bukan hanya tentang kesuksesan kita, mimpi-mimpi kita, tapi hidup ini adalah cerita Allah melalui kita dan di dalam kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya menjadi berkat. Kita pujikan lagu yang kedua, karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Sekali lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam siapa? Dalam Kristus tentunya. Dan kita akan hidup sebagai peta dan teladan. Nah, adik, kita akan menyiapkan hati kita, seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti Kak Thomas akan menyampaikannya. Kita akan memujikan lagu. Adik, tenangkan hati. Kita akan memujikan lagu. Kita siapkan hati memuji lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kali ini Kak Thomas akan memberitakan firman Tuhan. Sebelum kita memberitakan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup, kami sungguh bersyukur Engkau menjadikan kami ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Allah. Bapa, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus
untuk memberikan kami pemahaman, pengertian, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam hati, dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa kepada Allah yang hidup di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, pernah nggak membeli satu barang, entah gadget, entah handphone, entah tab, dan sebagainya, lalu kita tidak tahu cara memakainya? Apa yang akan kita lakukan? Apa? Mungkin kalian akan mengatakan, Kak, dinyalain aja, lalu kita coba pencet. Ya, hasilnya paling salah. Kalau benar ya syukur, kalau salah ya sudah. Tapi mungkin teman-teman ada yang menjawab, Kak, baca dulu buku manualnya. Setelah itu kita bisa mengoperasikan alat itu, gadget itu dengan cara yang benar. Adik-adik, pilih yang mana? Begitu juga dengan hidup kita. Kalau Kak Thomas pinjam bahasa yang populer, buat hidup kok coba-coba. Adik-adik, Alkitab yang adalah firman Allah mengatakan kebenaran tentang siapa kita, tentang hidup kita. Mari kita buka Kejadian 1 ayat ke-26 dan 27. Siapa kita? Alkitab mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan ayat ke-27, mari kita membacanya secara teliti. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Adik-adik, Kejadian 1 ayat 27, kalau kita baca secara teliti, kita bisa membaginya menjadi 3 bagian. Dan masing-masing bagian membicarakan hal yang sama. Kita perhatikan bagian pertama. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ada 3 kata yang digarisbawahi, 3 kata yang ditekankan, yaitu menciptakan, manusia, dan gambarnya. Bagian yang kedua, menurut gambar Allah diciptakannya dia. 3 kata juga. Gambar, diciptakan, dan dia. Siapa itu dia? Manusia. Bagian yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Siapa laki-laki dan perempuan? Gambar Allah. Diciptakan dan mereka. Siapa mereka? Manusia, laki-laki dan perempuan. Adik-adik, ayat 27 mengatakan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Kak Thomas, apa sih maksudnya? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukankah Allah tidak ada gambarnya? Bukankah Allah tidak ada rupanya? Allah adalah roh. Bagaimana kita bisa bilang bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Adik-adik, nanti kita akan bahas. Manusia segambar dan serupa dengan Allah, ada satu istilah yang kalau disingkat menjadi kata image. Apakah itu image? I artinya istimewa. Manusia adalah istimewa. M adalah makhluk mulia. Manusia adalah makhluk mulia. A adalah Adam. Manusia pertama adalah Adam. G artinya gambar Allah. Dan E artinya ex nihilo. Ex nihilo berarti dari yang tidak ada menjadi ada. Kita akan mulai dari I. Istimewa. Manusia diciptakan istimewa sesuai dengan rencana Allah dan kehendak Allah. Bukan kebetulan, bukan tiba-tiba ada dengan sendirinya, tetapi memang direncanakan oleh Tuhan. Seperti yang dikutip di dalam Yesaya 44 ayat kedua A.
Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Adik-adik, kalau kita lihat manusia dari segala suku bangsa, ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya putih, ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya pirang, merah, dan sebagainya. Manusia diciptakan tidak ada yang sama. Teman-teman tahu ya bagaimana mengidentifikasi orang? Ada yang memakai sidik jari. Sidik jari tidak ada yang sama untuk setiap orang. Mirip iya, tapi sama tidak. Bahkan orang yang kembar sekalipun sidik jarinya pasti berbeda. Dan bahkan ada teknologi-teknologi yang lebih maju lagi. Mengidentifikasi identitas orang dari apa? Dari retina mata. Lalu ada yang lebih canggih lagi, yaitu mengidentifikasi manusia dari apa? Dari DNA. Sifat-sifat DNA kita. Dan itu tidak ada yang sama. Dan uniknya lagi, teknologi DNA ini bisa menentukan saya ini anaknya siapa berdasarkan kecocokan dari DNA di dalam tubuh kita. Dan tiap orang dipanggil berdasarkan nama. Saya namanya Thomas. Teman-teman namanya, ada yang namanya Jonathan. Ada yang namanya Alex. Ada yang namanya Jenny. Setiap orang unik dipanggil berdasarkan nama. Adik-adik coba bandingkan dengan pabrik pembuatan mobil. Mobil sekarang ini dibuat dengan robot, sehingga semua mobil bisa dibuat dengan sama persis. Adik-adik, dan setiap mobil-mobil yang diproduksi itu diberikan nomor seri. Contohnya 123001 misalkan. Ya, lalu ada mobil berikutnya 123002 dan seterusnya. Adik-adik coba bayangkan kalau kita dipanggil berdasarkan nomor seri. Hai kamu 101. Hai kamu 102. Teman-teman gimana rasanya? Lebih enak dipanggil nama atau lebih enak dipanggil berdasarkan nomor seri? Tentu dengan nama, bukan? Kenapa? Ya karena memang kita ini buatan Allah, bukan buatan pabrik. Setuju teman-teman? Adik-adik, bahkan di dalam Kejadian 1 ayat 31. Mari kita buka lagi Alkitab kita ya. Kejadian 1 ayat 31. Setelah Allah menciptakan manusia, Tuhan mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Setelah Tuhan menciptakan manusia, baru Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, pada waktu Tuhan menciptakan terang, menciptakan tumbuhan, hewan, dan sebagainya, Tuhan mengatakan, maka semuanya itu baik. Tapi setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menutupnya dengan satu perkataan, sungguh amat baik. Bagi Tuhan, kita adalah ciptaan yang sangat istimewa. Ya, kita diciptakan di hari yang ke-6, karena kita adalah pusat dari ciptaan Allah, pusat dari kasih Allah. Dan kita berharga dari ciptaan-ciptaan yang lainnya. Dan Tuhan mempersiapkan segala sesuatu untuk kita tempati, untuk kita kelola sebelum kita diciptakan. Adik-adik, berikutnya adalah makhluk mulia. Kita akan membuka Mazmur 8. Mazmur 8 mulai dari ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Adik-adik, gambar dan rupa Allah berarti kita diciptakan mirip dengan Allah, tetapi tidak sama dengan Allah. Meskipun kita kecil dibandingkan dengan alam semesta, kalau teman-teman lihat matahari, bulan, bintang, kita tuh sangat kecil ya. Bumi itu sangat kecil, apalagi kita.
tetapi Tuhan mengingat dan mengindahkannya. Ayat kelima, Tuhan telah membuat kita hampir sama seperti Allah. Ayat 6, ya, memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, dan juga bahkan diberikan kuasa atas ciptaan yang lain. Ya, dan yang terutama adalah gambar dan rupa Allah, berarti kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Adik-adik, kita makhluk mulia, diciptakan mirip dengan Allah, tetapi bukan Allah, karena Allah ingin berelasi dengan kita. Allah yang adalah roh, kita juga adalah makhluk rohani, roh kita bersekutu dengan roh Allah. Berikutnya adalah ex nihilo. Ex nihilo berarti dari yang tidak ada menjadi ada. Maksudnya apakah? Waktu Allah menciptakan kita dari debu dan tanah, sebelumnya debu dan tanah itu tidak ada. Sampai Allah menciptakan langit dan bumi, sampai Allah menciptakan materi, baru ada debu dan tanah. Setelah itu apa? Tuhan membentuk debu dan tanah itu menjadi manusia. Bahkan bukan hanya itu aja, tetapi Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam debu dan tanah itu sehingga menjadi hidup. Hal ini bertentangan dengan teori evolusi, di mana teori evolusi mengatakan bahwa kehidupan itu terjadi secara kebetulan, lalu kebetulan juga menjadi manusia. Adik-adik, firman Tuhan tidak mengatakan hal itu. Di dalam Kejadian 2 ayat 7, mari kita buka. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Adik-adik, juga Alkitab mengatakan manusia diciptakan ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Teman-teman, adik-adik kelas tunas, kita percaya setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan di dalam kekekalan. Oleh karena itu, kehidupan kita tidak ada akhirnya. Pelajaran apa yang kita dapat dari Kejadian 2 ayat 27? Pertama, manusia diciptakan dari debu dan tanah. Debu dan tanah itu baru menjadi hidup setelah Tuhan memberikan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Kita sadar bahwa kita adalah debu dan tanah, mengingatkan kita kepada kerendahan kita. Tetapi di balik itu, debu dan tanah ini memiliki nafas Allah, yaitu roh Allah. Kita juga harus ingat kepada kemuliaan Allah yang ada di dalam diri kita. Tubuh fisik manusia bisa hancur, tetapi jiwa kita adalah kekal. Kalau kita merasa rendah diri, Kak, saya kurang tinggi, Kak, hidung saya kurang mancung, Kak, rambut saya begini, Kak, kuping saya begini. Kita harus ingat bahwa di balik yang kita sesalkan, dalam tanda kutip sesalkan dalam diri kita, ada kemuliaan Allah. Kita jangan rendah diri, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi kalau kita menjadi sombong, wah, saya orangnya tinggi, saya orangnya ganteng, saya orangnya cantik, kita juga mesti ingat bahwa kita ini adalah debu dan tanah. Demikian adik-adik, image of God, gambar dan rupa Allah. I, istimewa. M, makhluk mulia. A, Adam. G, gambar Allah. Dan E, ex nihilo. Minggu depan kita akan membahas lagi mengenai Adam dan gambar Allah. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, apakah saya sudah bersyukur dengan keberadaan saya sebagai ciptaan yang istimewa, mulia, unik, dan ajaib? Dan atas keluarga saya di mana Allah menempatkan saya di tengah-tengahnya. Dan apakah saya sudah menghargai orang lain sebagai ciptaan Allah yang mulia? Nah, adik-adik, meskipun kita tahu bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, tapi tanpa sadar mulut kita apa? Sering menghina orang lain. Betul? Kita mesti ingat. Boleh nggak menghina orang lain? Boleh nggak menyamakan orang lain dengan binatang? Atau menghina, mengeluarkan perkataan yang kotor kepada orang lain. Nah, Tuhan bilang tidak boleh ya.
Karena kita adalah gambar dan rupa Allah, orang lain juga adalah gambar dan rupa Allah. Adik-adik, yuk kita menghafal ayat yang diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepadanya. Adik-adik bisa mempersiapkan kotak seperti ini dan memasukkan uang persembahan kita yang telah dimasukkan ke dalam amplop, ke dalam kotak yang telah kita buat sendiri. Dan jika Tuhan mengizinkan kita beribadah kembali ke dalam gedung gereja, maka kita bisa membawa persembahan kita dan memasukkannya ke dalam kantong persembahan yang ada di dalam gereja. Atau adik-adik bisa meminta tolong kepada orang tua kalian untuk mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan juga untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memberitahukan kami bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Engkau seturut dengan gambar dan rupa Engkau. Ajar kami untuk menghormati Tuhan dan juga menghormati diri kami dan juga sesama kami. Bapa, kami bersyukur juga kiranya kami boleh dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa juga bersyukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberikan bijaksana kepada para pelayan Tuhan sehingga mereka dapat menggunakan persembahan yang kami berikan dengan bijaksana dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan.